Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat ketemu lagi di acara mingguan Sunday with James Cohen Smith Windsor di edisi pertama di tahun 2026 ini, hari Minggu pertama atau hari Ahad pertama di tahun 2026 ini. Hari ini Ahad atau Minggu 4 Januari 2026. Karena ada sesuatu hal, jadinya kita nggak bikin ini secara live, tapi kita record aja. Kita rekam aja teman-teman ya. Kita record dan nanti kita akan langsung upload hari ini juga teman-teman. Jadi maaf banget nggak bisa live. Dan alhamdulillah tadi saya mengawali hari dengan makan sehat teman-teman. Anak saya tadi sarapan, walaupun udah disediain ya, bubur ayam oleh Masjid Al-Karim Bintaro Permai habis kajian subuh ya. Tapi saya tadi udah makan kentang goreng 2 buah. Kok kentang goreng? Kentang rebus. Kentang rebus yang saya potong besar-besar tuh 2 buah. 2 buah saya potong jadi 6 potong besar, teman-teman. Dan alhamdulillah ini kenyang banget nih, jujur. Kenyang banget saya. Soalnya kentangnya besar, teman-teman. Kalau kentangnya kecil-kecil tuh masih banyak, tapi kalau kentang besar, waduh, itu satu aja 3 potong aja udah saya setara makan nasi banyak gitu. Dan itu konon katanya bisa kenyang itu lebih lama daripada kita makan nasi. Kita kalau makan kentang rebus itu kenyangnya bisa sampai 4 jam teman-teman, 4 jam. 4 jam kenyangnya. Tapi kalau makan nasi cuma 2 jam, tergantung berasnya apa ya. Nggak tahu juga, itu berdasarkan apa yang saya baca-baca iseng aja gitu. Nah teman-teman, di awal tahun 2026 ini kita dihebohkan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP dan KUHAP baru teman-teman. Yang di sana ya kita di satu sisi kita patut bangga ya, karena selama 1 abad lebih lamanya kita menggunakan produk hukum dari koloni Belanda, dari kolonial Nederland ya, dari kolonial Belanda yang bahasanya udah kita nggak pakai lagi, tapi KUHP-nya masih KUHP kolonial Nederland gitu loh. Jadi ini merupakan KUHP dan KUHAP yang hasil produk bikinan anak negeri sendiri ya, di hasil karya anak bangsa yang patut kita banggakan sebenarnya itu. Cuma ada beberapa pasal-pasal yang kontroversi gitu loh. Kalau masalah negara yang terlalu masuk campur kepada ranah privat seperti bersetubuh atau istilahnya kalau kasarnya kumpul kebo gitu ya, berkohabitasi ya dengan yang bukan mahramnya, itu bisa dipidana. Itu menurut saya setuju itu. Saya setuju itu karena memang ini juga karena memang itu sangat beriring dengan hukum Islam. Karena masuknya adalah perbuatan zina kan, wala taqrabu zina, itu saya setuju itu. Nah, tapi yang masuk yang rame ini adalah, mungkin ini akan dibahas kita lebih lanjut lagi di Chatterbox kalau bisa kita tayangkan live. Mungkin kita akan bikin live-nya. Tapi aduh, ini karena saya mau buru-buru buang air besar, jadi mungkin kita pause bentar ya teman-teman, karena saya ini harus lari sepertinya nih. Karena kebelet mau buang air besar. Karena tadi saya minum kopi hitam yang kafeinnya tinggi banget. Dan tadi minum kopi lagi, kopi susu ya, tapi yang kafeinnya lebih low. Tapi gak apa-apa, kita break dulu ya teman-teman ya. Ya, welcome back teman-teman. Jadi
kita lagi menyoroti tentang, lagi rame tentang sebenarnya pasal larangan terhadap penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dan atau wakil presiden itu sebenarnya sudah di-repeal ya, sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dari sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Pasal itu sempat mau dihidupkan lagi di zaman Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi kan, tapi kan ditolak sama Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi, ya kan. Nah, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba masuklah pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi ini atau di-repeal ya, bahasa Inggrisnya itu di-repeal oleh Mahkamah Konstitusi itu, tiba-tiba masuk lagi di KUHP yang baru ini. Ini kan menjadi sorotan tajam di masyarakat khususnya di era digital ini, bahwa dikhawatirkan masyarakat kita ini tidak lagi bisa menyampaikan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Dan tentu dikhawatirkan ini akan menjadi regresi dari yang namanya ya, welcome back. Ini tentu dikhawatirkan akan menjadi regresi dari reformasi itu sendiri, teman-teman. Ini dikhawatirkan seperti itu. Dan memang sejak tahun 2023 yang lalu memang pemerintahan Jokowi ini menarik arah reformasi ini ke arah yang regresif gitu loh, ke arah kemunduran gitu loh. Jadi, dan ini makin parah dengan kepresidenan Prabowo gitu loh. Yang dikhawatirkan ini bisa menjadi mara bahaya di kemudian hari gitu loh. Kenapa saya katakan bisa menjadi mara bahaya di kemudian hari? Karena apa ya? Yang terjadi adalah ini, teman-teman. Kalau kita menyuarakan kritik kita kepada pemerintah berkaitan dengan contoh penanganan bencana di Sumatera ini kok lambat gitu, atau misalkan kenapa kok bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional gitu, kenapa kok malah bantuan internasional tuh ditolak gitu. Ini kan lawak-lawak gitu kan. Nah, itu dikhawatirkan ini bisa jadi blunder kalau terlalu direpresifkan seperti itu gitu loh ya. Jadi memang karena memang satu ya, pihak lawmakers ini memanfaatkan kultur adiluhung ya, feodalisme tanpa syarat yang ada di Indonesia ini tuh. Jadi ya mereka udah terbiasa manut-manut aja, udah terbiasa manggut-manggut aja. Padahal demokrasi itu tidak harus selamanya adalah manggut-manggut gitu loh. Tapi karena budaya kita terbiasa dengan manggut-manggut dengan orang yang punya power, dengan orang yang punya kuasa lebih, jadi ya itu dimanfaatkan gitu loh. Padahal sebenarnya dalam demokrasi itu, hakikat dari sebuah demokrasi itu adalah rame, adalah berisik, adalah para petinggi, para pejabat, para penyelenggara negara itu wajib siap untuk diminta held into account atau diminta tanggung jawab terhadap apa hasil kerjanya gitu loh.
Jujur saya lihat setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini yang terjadi adalah kacau balau, teman-teman. Mulai dari yang kemarin kita sorotin ya, patronase program makan bergizi gratis yang syarat akan KKN, korupsi kolusi nepotisme, kemudian pemilihan pejabat-pejabat di kabinet merah putih yang beberapa diantaranya jam terbangnya kurang gitu loh. Dan yang kemarin saya lihat di thephrase.id itu baru 3 yang disorotkan, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, dan Menteri Pariwisata Bu Widi Wardana. Ini kan apa ya? Ngangkat menteri tapi jam terbangnya nggak capable. Bahkan mohon maaf, Teddy Wijaya ini kok sekretaris kabinet tapi rasa kepala ajudan presiden gitu loh. Lantaran Presiden Prabowo tuh kepengen posisi-posisi strategik itu diisi oleh orang-orang deketnya gitu loh. Biar kalau ada sesuatu yang dirasa harus dirahasiakan tuh nggak sampai bocor gitu loh. Malah kalau saya lihat kita harus fair and square ya. Pengangkatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Kerja, Kabinet Indonesia Maju itu masih lebih bagus. Masih berjalan dengan tupoksinya. Antara Teddy Wijaya dengan Pak Pramono Anung yang sekarang Gubernur Jakarta ketika menjabat sekretaris kabinet itu bagaikan bumi dan langit, teman-teman. Kalau Pak Pramono Anung ini, kita lupakan dulu masalah peleburan sekretariat kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara ya. Lupakan dulu itu, ya. Lupakan dulu itu. Karena memang di era Presiden Prabowo ini sekretariat kabinet ini dileburin ke dalam Kementerian Sekretariat Negara. Jadi sekretaris kabinet itu bukan lagi jabatan yang independen. Jadi setara dengan eselon 2, bukan lagi eselon 1, ya. Berada di bawah setingkat di bawah sekretaris militer presiden. Di bawah Kementerian Sekretariat Negara, gitu ya. Jauh. Kalau Pak Pramono Anung dulu zaman sekretaris kabinet itu beliau adalah cabinet chief ya, kepala kabinet gitu loh. Yang menggelar rapat kabinet, yang mengkoordinasi seluruh menteri ya, yang mendeliver apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada para menteri-menterinya untuk ditindaklanjuti gitu. Itu memang tugas dari sekretaris kabinet ya itu. Dan memang memang betul yang dibilang di threads itu. Ada downgrade dari pejabat-pejabat di kabinet merah putih ini. Contoh, gak cuma 3 ini aja. Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia amburadul banget dibandingkan dengan Pak Ignatius Jonan. Ataupun Menteri ESDM Kabinet Indonesia Maju itu siapa, saya lupa namanya. Siapa? Banyak banget downgrade-nya. Dan ketara banget dengan pemecahan sejumlah kementerian ini tuh. Ini kalau saya bilang ini kabinet patronase. Bukan kabinet merah putih ya, tapi kabinet patronase gitu loh. Jadi jadi orang-orang yang diangkat tuh karena patronage kepada Prabowo. Makanya menteri itu sengaja dipecah-pecah gitu ya, diiris-iris gitu ya, biar mengakomodir orang-orang yang berjasa di pemenangan Prabowo Gibran gitu loh. Dengan dalih biar menteri itu tidak mengerjakan lebih dari satu bidang loh. Pada kenyataannya ada beberapa kementerian yang lebih dari satu, yaitu salah satunya adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Investment dengan downstreaming itu adalah 2 hal yang berbeda loh.
tapi dipaksa jadi satu gitu. Alasannya itu biar menteri itu lebih terfokus gitu loh dengan bidangnya, makanya dipecah-pecah gitu. Tapi ketara banget patronasenya itu ketara banget gitu loh. Sampai ada 48 menteri gitu. Aduh. Saya bilang, ini kabinet patronase, saya bilang. Bukan kabinet yang isinya orang-orang mumpuni. Saya kalau jadi presiden ya, saya akan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri, tapi bisa juga saya kurang jadi 30. Kalaupun nambah mungkin hanya 38 maksimal. Sesuai dengan 38, gak nyampe 48. Itu pun bukan dibentuk dari pemecahan sejumlah kementerian gitu loh. Kayak Pak Jokowi itu kan lebih arahnya ke arah efisiensi manajemen, ya, efisiensi pemerintahan. Makanya banyak menggabungkan beberapa kementerian seperti peninggalan Kabinet Indonesia Maju, Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung jadi satu. Kemudian dipisah lagi menjadi Kemen PU dan Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung di zaman Pak Jokowi, kemudian dipisah lagi di zaman Pak Prabowo. Terus Kemendikbud Ristek dan Kemenristek tadinya dua kementerian beda digabungin jadi satu. Di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Jadi kan dan di eranya Pak Jokowi itu tidak semua menteri itu punya wakil. Hanya menteri-menteri yang vital aja yang perlu wakil gitu loh. Jadi di satu sisi pengangkatan menteri dan wakil menteri oleh Presiden Jokowi itu saya rasa masih lebih capable, masih lebih oke gitu loh. Dibandingkan dengan wakil menteri harus diisi semua. Waduh. Ini kan ketara banget. Tau-taunya ada korupsi juga dong wakil menteri. Makanya, aduh, ketara banget ini tuh patronage-nya ya itulah. Namanya kabinet balas budi. Dan ini kabinet yang jomplangnya luar biasa loh. Keterwakilan perempuan di jabatan menteri ya. Ini saya nggak ngomong wakil menteri ya. Saya ngomong menteri aja. Keterwakilan perempuan yang jadi menteri itu dikit banget. Paling sedikit dibandingkan dengan kabinet Indonesia Maju. Ya. Kabinet Indonesia Maju masih lumayan banyak perempuan-perempuan yang jadi saya ngomong menteri loh ya, bukan wakil menteri. Menteri. Masih banyak. Nah ini kabinet merah putih mayoritas menterinya laki-laki gitu loh. Ya mungkin karena Pak Prabowo anaknya laki ya kan, ditinggal bini ya kan sama perempuan ya begitu ya kan. Ya mungkin burungnya udah mandul barangkali, jadinya dia mungkin alergi kali sama perempuan, jadinya ngangkat menterinya kebanyakan cowok semua. Gitu. Saya kalau jadi presiden ya imbang loh. Dengan misal nih kementeriannya ada 38 lah misalkan nih ya, 38 kementerian. Laki 14, perempuan 14, no matter what. Gitu loh. Dan ini bukan berdasarkan bagi-bagi jabatan, tapi berdasarkan keahlian, kecakapan, dan kemampuan. Jadi nggak perlu harus seperti itulah. Karena saya ini masih normal teman-teman. Jadi makanya yang saya lihat ini awal tahun 2026 ini kita digegerkan dengan ya begitulah. Welcome back Orba ya. Dan ternyata teman Facebook saya Mona Hana ya, mereveal
bahwa di dalam ADART Partai Gerindra disebutkan bahwa perjuangan untuk mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 versi Orba, di mana pemilihan itu tidak langsung lagi, tapi semua menjadi indirect, ya, melalui MPR. Lah kalau begitu mendingan jadi negara parlementer aja. Karena mohon maaf lahir batin ya, saya harus beritahu Anda sesuatu penting. Semua negara yang menganut sistem presidensial itu tidak ada yang presidennya dipilih secara indirect, teman-teman. Yang presidennya dipilih secara indirect itu adalah republik parlementer. Contoh Jerman. Presiden Jerman, karena Jerman adalah parlementer, republik parlementer, itu presidennya dipilih tidak langsung. Yang milih siapa? Bundestag dan Bundesrat. Bundestag itu majelis rendah parlemen Jerman, Bundesrat itu majelis tingginya dari parlemen Jerman, ya. Itu dipilih secara indirect, tidak langsung. Gitu loh. Ya. Armenia, Georgia, dan Togo itu kan tadinya negara yang presidennya dipilih secara langsung menjadi tidak langsung kan, karena 3 negara ini shift dari masing-masing semi presidensial, kalau semi presidensial ke parlementer. Gitu loh. Kalau mau dipilih secara tidak langsung ya berarti Indonesia ini kembali lagi jadi negara parlementer saja. Berarti harus ada Perdana Menteri yang dipilih yang dari partai politik dan anggota parlemen yang dipilih oleh masyarakat. Sementara presiden jadi simbol. Ya, jadi simbol yang kewenangannya terbatas. Jadi nggak bisa kalau mengakunya negara presidensial tapi mengadvocate untuk pemilihan presiden melalui MPR. Balikin lagi aja nih negara jadi parlementer. Gitu loh. Jangan salah, 14 tahun pertama negara Indonesia ini berdiri, ya, Indonesia ini adalah negara parlementer, republik parlemen. Sebentar kita menjadi republik presidensial, ya, tapi ketika Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri, itu kita berubah jadi parlementer, dan itu berlangsung selama 14 tahun, sampai tahun 59. Ya, sampai tahun 59. Ketika Soekarno mengeluarkan dekret, balik lagi negara ini jadi negara presidensial. Ya, tidak ada satupun negara presidensial di muka bumi ini yang menyelenggarakan pemilihan presiden secara tidak langsung. Bahkan mohon maaf, di beberapa negara yang republik parlementer aja, presidennya aja dipilih langsung oleh masyarakat. Gak usah kita jauh-jauh, ya. Gak usah kita jauh-jauh. Singapura deh. Anda pikir Singapura itu ada presidensial? Enggak. Dia parlementer. Dia mengikut sistem Westminster di UK sana. Tapi presidennya dipilih langsung. Tapi presidennya dipilih secara langsung, teman-teman. Presiden saat ini ya yang terpilih 3 tahun lalu ya, mantan menteri senior ya, long time minister ya, Tharman Shanmugaratnam itu dipilih langsung oleh rakyat dengan perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah pemilihan presiden Singapura, 60% lebih perolehan suaranya berbanding dengan presiden sebelumnya Halimah Yacob. Bahkan presiden terlama Singapura aja, SR Nathan almarhum, Selapan Ramanathan, ya, itu perolehan suaranya tidak setinggi itu. Ya. Jadi kita nggak perlu
jauh-jauh gitu. Singapura itu adalah contoh nyata republik parlementer yang presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu yang di dekat kita aja, gak usah jauh-jauh. Jadi kalau negara ini mau tetap disebut sebagai negara presidensial, jangan mewacanakan pemilihan presiden indirect. Tetap harus direct, apapun konsekuensinya. Ya masalah biaya politik mahal, biaya ini semua dan segala rupanya itu. Kan saya pernah usul bikin budget cap, teman-teman. Bikin budget cap. Bikin pembatasan anggaran. Berapa biaya maksimal untuk kampanye? Biaya maksimal kampanye berapa rupiah? Biaya minimalnya berapa? Jangan terbatas. Contoh misal maksimal biaya kampanye 500 juta. Nah, kalau ketahuan nih di audit biaya kampanye partai atau paslon capres cawapres paslon kepala daerah nih lebih dari 500 juta langsung auto diskualifikasi. Jadi dengan begitu insya Allah nggak akan lagi terjadi keluhan biaya politik mahal dan sebagainya. Ya tinggal dibikin budget cap ya aja. Contoh maksimal 500 juta atau maksimal 700 juta gitu. Lebih dari 500 sampai 700 juta nanti di penalti gitu misalkan. Penaltinya apa? Macam-macam. Begitu teman. Saya sudah ada proposal itu dari lama loh. Biar meminimalisir terjadinya adanya politik. Kalau perlu libatkan BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi biar bisa mentelisik nih. Wah ini kedapatan politik uang. Bagi-bagi main suara beli macam-macam dan sebagainya gitu kan. Jadi ketahuan. Oh ternyata ini main-main politik duit nih. Langsung tak diskualifikasi. Threat. Kamu gak boleh ikut pemilu lagi. Dibar dari ikut pemilu berikutnya. Baru boleh ikut pemilu lagi setelah pemilu berikutnya. Begitu. Ya dengan begitu insya Allah gak akan terjadi keluhan seperti itu. Ya. Pak nanti kan tapi digugat ke MK Pak. Biarin aja. Gak apa-apa. Justru di situ kita lihat. Siapa yang paling haus kekuasaan, yang paling maruk kekuasaan, dan yang benar-benar mengabdi buat rakyat. Contoh Brazil tuh. Brazil aja menjelang pilpres tahun ini ya, 2026. Ada beberapa kandidat yang didiskualifikasi. Ya. Bahkan dilarang nyalon. Salah satunya adalah mantan presiden Jair Bolsonaro yang saat ini di penjara ya gara-gara masalah kudeta itu. Masalah kudeta dan korupsi. Gak boleh nyalon pilpres sampai 2030. Ini kan top. Satu lagi ada tuh. Ada lagi gak boleh nyalon sampai setelah 2030 katanya. Jadi kan top. Itu loh. Coba itu dicontoh sama Indonesia gitu. Kalau kedapatan begitu-gitu gitu loh. Ya, ini bagus, ini hal baik gitu loh. Bagus, hal baik, kenapa tidak dicontoh? Kenapa tidak ditiru? Gitu ya. Kan ini keren gitu loh untuk melakukan mencegah timbulnya money politics atau politik uang saat kampanye gitu loh. Kok malah nggak mau? Malah ini macam-macam gitu. Ya semoga teman-teman kita bisa kuat mengarungi 2026 ini. Ingat pesan saya, mari kita tanam benih-benih kebaikan di 2026 ini. Kita mengawali 2026 dengan di hari yang baik ya. Dan apa yang kita tuai di kebaikan di awal tahun 2026 ini, mudah-mudahan akhir tahun 2026 kita tuai hasil baik, benih baik kita ya teman-teman. Terus kita berpikir positif, terus kita berbaik sangka, terus kita suarakan kekritisan kita, yang benar katakan benar, salah katakan salah. Terima kasih udah nonton teman-teman. Selamat pagi, salam sehat, salam waras buat semua.